ujian materi, ujian musibah, ada ujian yang bersifat psikis, ujian emosi. Ya, kalau tinggal di komplek ya, itu ujiannya juga komplek. Pak Fahmi senyum-senyum kalau bab itu deh, beres pahami ya. Lalu ada ujian psikis ini juga berkaitan dengan ada sabar dari ujian bentuknya musibah, ada sabar dari ujian yang tadi psikis emosi. Nah, Nabi SAW kalau ingin memasukkan seseorang ke dalam surga, diceknya satu, dicek emosinya, marah kan? Kalau dia marah, berarti laisa min ahli jannah, bukan ahli surga. Maka Nabi mengatakan, kamu akan hidup di suatu masa tunkiruna, kalian akan mengingkari apa yang kalian lihat. Lalu para sahabat sudah siap-siap megang pedang. Terus kami harus gimana wahai Rasulullah? Nabi yang bilang, kamu berontak. Apa kata Nabi SAW? Tu'adduna al-haq alladhi alaikum wa tas'alullaha ta'ala lakum alladhi lakum. Tunaikan saja hak kewajiban kalian, mintalah kebaikan dari Allah. Jadi bukan berontak ya. Bahkan dalam hadis yang berikut Nabi mengatakan fasbiru hatta talqauni alal haud. Sabar saja sampai bertemu aku di telaga al-haud. Kita sekarang masuk ke bab yang baru, itu bab as-sidq. Sering dengar sidik. Sidik biasanya kita sebut sifat Rasulullah. Apa sifat Rasulullah? Sidik. Apa arti sidik? Sama yang dikalamkan dengan yang dibuat. Tapi dalam ilmu kerohanian ada tambahannya, kesamaan zahir dan batin. Kalau dalam ilmu akhlak cukup lisan dan perbuatan, tapi dalam ilmu rohani nasabah atau muwafaqatul az-zahir wal batin, sama yang di dalam ini dengan yang di luar. Itu sidik. Di sini disebutkan ya, ada 3. Nah itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Jadi orang beriman itu nggak cukup dia beriman sendiri, nggak cukup dia bertakwa, dia mesti ada komunitas. Wahai orang beriman, At-Taubah, surat Taubat ayat 119, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaklah kamu bergabung bersama orang-orang yang shadiq, orang-orang yang sidik, yang bersifat sidik, yang sama batinnya, qalbunya dengan lisan perbuatannya. Kita disuruh untuk bergabung dengan mereka ya. Dalam surah Al-Ahzab, sifat sidik ini disebut sebagai sifat lelaki dan perempuan. Was-shadiqin ayat 35 ya, Al-Ahzab 35. Was-shadiqin was-shadiqat. Jadi disebutkan 2, gendernya disebutkan, jenis kelaminnya disebutkan. Laki-laki yang sidik, perempuan yang sidik. Orang-orang yang sidik ini bukan berarti orang-orang yang tidak pernah dosa. Orang-orang yang sidik ini yang berusaha untuk menyelaraskan yang batinnya dengan yang zahirnya. Pada sederhananya itu sidik. Lalu dalam surat Muhammad ayat 21, falau sadaqullaha lakana khairul lahum. Seandainya mereka sadaqu, bersikap jujur kepada Allah, maka lakana khairan lahum, tentulah sikap mereka itu lebih baik bagi mereka ya. Allah itu mandangnya qalbu atau jasad. Maka yang dimaksud di ayat ini, sidiklah di dalam qalbu.
Jika kita belajar ilmu akidah, yang disebut iman itu tasdik fil qalb, pembenaran di dalam qalbi. Percaya itu disebut tasdik. Kalau sadaqullah, seandainya mereka membenarkan Allah, percaya kepada Allah, tentu itu lebih baik bagi mereka. Itu surah Muhammad, ya. Berarti aslul khair as-sidq. Pada dasarnya kebaikan itu dimulai dari sidq, bersikap sidq, ya. Kita masuk ke hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah memberkahi yang hadir semuanya. Siapapun yang mendengarkan, baik jauh ataupun dekat, online ataupun offline, dan juga guru-guru kita wabil khusus Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa ya? Fal-awwal, hadis pertama an Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini diperkirakan wafatnya tahun 33 Hijriah barengan dengan Sayyidina Utsman. Lebih dulu beliau. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mempelajari Al-Quran lebih dari 70 surat langsung dari Rasulullah SAW, dan beliau hafal, bukan baca teks. Abdullah bin Mas'ud sempat terjadi pergesekan sedikit dengan sahabatnya, itu Utsman, ketika Sayyidina Utsman mengatakan salim mushaf. Lalu Sayyidina Utsman membakar mushaf-mushaf selain yang dia punya, yang dicatat sekitar 6 mushaf. Terjadi konflik dengan Abdullah bin Mas'ud. Tapi konflik itu hanya sebentar. Kalau bukanlah karena Sayyidina Utsman tahan dikritik dan dicaci maki, dan beliau mau mengambil sikap tegas untuk memusnahkan mushaf-mushaf yang lain selain mushaf Utsman, maka kita nggak akan bisa baca Quran yang ini sekarang. Ini sejarahnya panjang sekali, dan saya sampai hari ini masih ngajar ini untuk kelas pasca sarjana. Ya, untuk pasca sarjana kita masih membedah kok bisa orang di zaman itu nulis dan Quran akhirnya final seperti ini. Itu sejarahnya panjang sekali, ya, sangat-sangat panjang. Sehingga dulu ada orang-orang Mesir mengisukan aneh-aneh terhadap Sayyidina Utsman, dianggap Sayyidina Utsman ini menista agama, dianggap diktator. Akhirnya Sayyidina Utsman datangi mereka di musim haji dan minta mereka untuk memperjelas maksud kalian apa mengatakan saya begitu. Langsung ditodong oleh beliau, ya. Selamanya Sayyidina Utsman itu gak pernah menodong orang, tapi sekali itu beliau kemudian nantang balik cintanya, ya. Jarang-jarang, saya jarang menemukan Sayyidina Utsman itu seperti itu, ya. Alhamdulillah kita kemudian berkat Sayyidina Utsman mau dicaci, mau dikritik di zaman itu, kita dapat Al-Quran seperti ini. Dulu ada namanya Mustaf Utsmani, disalin di zaman Timur Leng di Uzbek sekitar 50. Jadi di zaman Timur Leng, walaupun dia bagi orang Turki, orang Baghdad, Afghanistan dianggap zalim, tapi bagi orang Uzbek dianggap sebagai penyebar keislaman yang baik. Ya, beda-beda wilayah, beda sejarah, ya. Itu saya pernah melihat, alhamdulillah, mushafnya di Tashkent, ya. Di Tashkent, di daerah di Uzbekistan, dan belum ada titiknya, belum ada harokatnya. Sekarang sudah ada titik, sudah ada harokat. Nah, ini pakai ilmu rasam, pakai ilmu qiraat, pakai ilmu macam-macam. Jadi untuk menulis Quran ini ada ilmu khusus yang diperlukan. Jadilah Quran. Dulu Sayyidina Utsman adalah orang yang menginisiasi di awal, ya. Barakallahu wa jazallahu ta'ala anna, ya. Semoga Allah memberkahi Sayyidina Utsman.
Dan Sayyidina Utsman sampai hari ini dituduh nepotisme oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, maka saya berkali-kali katakan ke teman-teman Syiah itu, coba kalian berhenti deh ngomongin sahabat Nabi dengan kata-kata yang buruk. Pasti kita bisa ngobrol bareng, pasti bisa berbacaan jamaah bersama. Tapi nggak semua mau, ada yang mau, ada yang tidak mau. Ya. As-sidq kata Nabi SAW diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, inna sidqa yahdi ilal birr. Sesungguhnya sidq itu bersikap sama antara lahir dan batin, ya. Yahdi ilal birr, akan memberi petunjuk kepada kebaikan-kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, kebaikan itu akan memberi jalan kepada surga. Wa inna ar-rajula la yasduq hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan. Nah, di sini ada proses. Sesungguhnya seseorang akan bersikap siddiq sampai Allah catat di sisinya sebagai siddiqan. Jadi orang yang sudah tercatat, sudah terbukti bahwa dia benar-benar siddiq, disebut siddiq, ya. Nah, Nabi, salah satu karakter Nabi kemudian jadi nama beliau adalah siddiq. Maksudnya apa? Kalau orang jujur, sekali dia jujur, dia akan berlatih jujur. Nanti Allah tulis dia siddiq. Wa innal kadhiba, dibalik biar paham, Nabi kembali membalik. Wa innal kadhiba, sesungguhnya kebohongan, yahdi ilal fujur, akan membuka jalan kepada kekejian. Maksudnya sekali orang berbohong, dia akan membuka pintu kebohongan kedua, bohongan ketiga, keempat. Nah, ini maksudnya. Wa innal fujur, kalau sudah dia buka pintu kekejian, dia sedang membuka pintu ke an-nar, neraka. Hati-hati nih, ada yang kecil terutama. Jujur, walaupun dihukum, itu lebih baik daripada bohong, selamat dari hukuman. Ya. Pernahkah Allah tidur? Allah nggak pernah tidur. Maka Allah tidak pernah bisa ditipu. Kalau guru-guru kalian bisa ditipu, bisa ditutup, tapi Allah nggak bisa. Wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allah kadzaban. Orang kalau pernah bohong sekali, maka dia akan terpaksa berbohong kedua, ketiga, keempat, sampai disebut kadzab. Kadzab itu bahasa Arab artinya banyak bohong. Dalam bahasa Arab kadzab fa'al disebut dengan mubalaghah, fa'il mubalaghah, orang yang bohongnya udah nggak dihitung. Jadi kalau hadis ini diringkas, miftahul jannah as-sidqu, kunci surga adalah sidq, bersikap sidq. Hadis kedua, An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dari Abu Muhammad cucu Rasulullah, yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Khusus untuk zuriat Nabi, ulama kita membolehkan kalimat alaihissalam, Hasan alaihissalam, ya. Boleh juga pakai, kalau Sayyidina Ali karramallahu wajah, dan itu bukan ajaran di luar ahlu sunnah, masih ahlus sunnah, ya. Nah, yang paling aman radhiyallahu anhum, ya. Semoga Allah meridai keduanya. Qala hafiztu min Rasulillah, aku hafal dari Rasulullah, kata Sayyidina Al-Hasan. Kenapa saya sering menyebut sahabat dengan kata Sayyidina, apalagi Hasan bin Ali? Karena Nabi mengatakan ketika Sayyidina Hasan dan Husain sedang main-main, beliau mengatakan, nunjuk, huma sayyida syababil jannah, mereka berdua adalah sayyid, pemimpin anak-anak muda di surga.
Semua di surga umurnya 33 tahun. Nanti kita sama umurnya, sama Pak Haji. Tenang Pak Haji. Umur sekarang udah macam-macam ya, ada yang 25, ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60. Nanti umur di sana sama. Yang beda itu cuma makomnya yang beda. Ya, makomnya itu ya tergantung di kolbunya itu Allah seberapa tinggi. Jadi ada seorang bertanya kepada gurunya, wahai Tuan Syekh, di situ riwayatnya Ka'ab Yazid, bagaimanakah posisiku, makomku di sisi Allah? Apa jawaban imam ini? Bagaimanakah engkau meninggikan Allah di dalam qalbu, setinggi itulah engkau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang duduk dekat Sayyidina Ali, ayahnya Sayyidina Al-Hasan, menghujat dunia terus. Apa ini dunia? Apa ini? Ngomong sial dulu. Dikira orang begitu benci dunia, enggak. Kata Sayyidina Ali, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabba qauman, idza ahabba ar-rajul syai'an aktsara dzikrahu." Kalau seseorang suka sesuatu, dia banyak menyebutnya. Ini orang dari awal duduk sampai udah lama yang disebut-sebut dunia sial, dunia laknat, pemerintah zalim, pemerintah sial. Akhirnya hari-hari cuma menghujat. Kata Sayyidina Ali, sebenarnya kamu cinta. Jadi orang yang menghujat dulu Presiden Soeharto, Gus Dur, sekarang Jokowi, ya, sebelumnya Soekarno, itu orang yang cinta sebenarnya mereka ya. Karena disebut-sebut dulu, jadi status, jadi diposting. Ya, saya senyum aja kayaknya dicintai. Orang seperti ini lagi cinta. Kalau dicinta kepada Allah, pasti banyak nyebut nama Allah. Lalu ngapain dia nyebut begitu? Supaya menyembunyikan sesuatu di dalam dirinya. Orang yang hujat-hujat dunia diulang-ulang, berarti ada sesuatu keburukan yang dia sembunyikan dari kalbunya. Mungkin dia cinta dunia. Nah, kalau hujat-hujat pemimpin itu rata-rata ingin disebut pro politik A, B, C, D di sisi orang lain. Hati-hati juga, itu riya yang tersembunyi. Untungnya duniawi. Riya dalam hal duniawi itu tidak sampai kepada derajat yang terlaknat ya. Kalau yang dalam masalah ukhrawi kan fawailul lil musallin, celaka, terlaknat orang-orang yang merasa dirinya sholat padahal waktunya dia tidak jaga, dan kedua dalam sholatnya dia riya. Ya. Baik. Apa kata Sayyidina Hasan? Sayyidina Hasan menghafal ini ketika Nabi sudah mulai sangat sepuh ya, 60-an waktu itu. Nabi itu diangkat bukan karena beliau sakit atau tua. Kenapa Nabi diangkat? Kenapa Nabi kemudian wafat? Karena tugasnya sudah selesai. Jadi kapan kita wafat? Kalau tugas kita selesai. Jadi nggak usah khawatir ya, mau pandemi kayak gimana nanti balik lagi. Kalau tugas kita belum selesai nggak diambil. Terus anak saya gimana? Nggak usah mikirin itu. Ya. Ntar ini gimana? Ntar ini nggak usah pikirin itu. Kalau tugas selesai, Allah ambil. Ya. Hafiztu min Rasulillah SAW. Aku hafal dari Rasulullah SAW. Nah, ini ketika Rasulullah sudah mau selesai tugasnya. Maka ini hadis-hadis akhir yang didengar beliau. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Ini sudah jadi kaidah fikih. Tinggalkan yang membuat kolbumu gelisah. Raib itu sesuatu yang bikin gelisah dalam kolbu. Kepada sesuatu yang tidak membuat dirimu gelisah. Ini terjemahan qalbiyahnya. Kalau terjemahan ahli fikih, tinggal yang ragu, ambil yang engkau tidak ragu. Tapi kalau saya menerjemahkan,
Tinggalkan yang membuat jiwamu, kolbumu gelisah kepada hal yang membuat kolbumu mantap. Bagaimana caranya? Ada yang namanya indikator. Nabi itu kalau ngomong, dulu belum ada namanya tesis, hipotesis gitu ya, belum ada. Tapi Nabi sudah berbicara dengan model itu. Ada kaidah, lalu ada indikator kebenaran dari kaidah itu. Beliau kemudian memberikan indikatornya. Apa kata beliau? Fa inna sidqa tuma'nina. Indikator kamu benar, kamu tidak salah, at-tuma'nina, ada kedamaian, ketentraman di dalam qalbu. Saya pernah cerita dulu, mungkin lupa. Dulu waktu saya pernah kerja di satu lembaga keluar kota, waktu itu jam saya rusak apa, saya beli jam, saya ingat ya, mungkin ada yang ingat satu dua. Saya beli jam tapi saya lupa itu pakai duit kantor atau duit saya pribadi. Itu seminggu sholat saya nggak bisa khusyuk. Biasanya sholat itu terasa kayak ngobrol dengan Allah. Enggak. Setiap kali sholat saya biasa masang di sebelah kiri, Allahu Akbar, kepegang kepegang di sebelah kiri. Itu kayak dia ngomong, aku bukan dari duitmu. Tapi yang bisikan satu lagi, dari duitmu kok. Seminggu 5 waktu saya tidak khusyuk. Itu harganya cuma 300.000. Zaman-zaman masih mahasiswa, saya sekaligus kerja. Bayangkan 300.000 bikin saya nggak khusyuk. Padahal kalau itu kita kencengin dikit bisa jadi milik saya. Anggap saja itu milik saya, selesai. Dan hukum fikih, hilangkan yang ragu. Tapi dalam bab qalbu nggak, da'ma yalimu. Da'ma. Nah, ada kalimat itu ma. Ma itu diartikan sebagai al-asbab allati yuridu, sebab-sebab apa saja yang membuat engkau ragu, membuat engkau gelisah. Da'ma, maka kata ma dalam bahasa Arab tadi tidak hanya berarti yang, isim mausul, penghubung, tapi di situ ada makna. Apa saja sebab-sebab yang membuat engkau ragu, maka tinggalkan. Akhirnya karena sudah beli, sudah dipakai, yaudah 300.000 nya dibalikin ke kantor. Itu hari Senin saya sholat, saya nangis. Orang kayak kehilangan sesuatu lalu ketemu. Gimana rasanya? Kita suka sesuatu, nggak ketemu dia, untuk ketemu. Bergetarnya luar biasa. Sholat zuhur saya nangis. Itu baru 300.000. Gimana kalau ada orang yang nggak jelas makan duit 3 juta, 300 juta, 3M, 3T? Itu sholatnya gimana tuh dia? Ya, nggak bisa dibayangkan dia sholat kayak gimana. Nah, jadi apa indikator sidq? Ada kedamaian, ketentraman di qalbu. Kenapa? Orang itu tentram jika yang zahir dengan batinnya sama. Jadi kenapa sholat masih gelisah? Berarti qalbunya dengan fisiknya belum sama. Kepalanya sudah sujud, qalbunya belum sujud. Tangan sudah naik, Allahu Akbar, tapi qalbu belum membesarkan Allah di dalam diri, masih membesarkan diri. Makanya sholat kaki masih nyari kawan, ya. Itu sih boleh dalam fikih, tapi dalam ilmu rohani itu cacat. Ya. Kita hanya meluruskan kaki, mencari kaki kawan sebelum takbir. Kalau sudah takbir, jangan cari-cari lagi. Ya. Itu bukan khusyuk, namanya kusut. Ya. Wal kadhib rayyibatun. Sedangkan kebohongan itu penciriannya satu, yaitu gelisah, gundah di dalam qalbu.
Hadis ketiga dari Abu Sufyan, Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu. Hadisnya panjang. Ini dialog Abu Sufyan waktu ia belum muslim. Abu Sufyan ini nggak Islam, cuma gengsi. Dia pengen dihargai sedikit lah. Maka seorang pendakwah memang kadang-kadang harus berdamai sedikit untuk masalah itu. Dia mau nyapa dikit gitu. Abu Sufyan ini masuk Islam ketika Nabi mengatakan masuk Mekah tahun ke-8 Hijriah, siapa yang masuk ke rumah Allah selamat, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, rumahnya gede, selamat. Dia merasa dihargai, langsung masuk Islam. Jadi penghalang dia masuk Islam satu aja, kok Muhammad ini ponakanku kok kurang hargain aku, kira-kira gitu. Coba dihargain saya sokong dia. Nah ini Abu Sufyan ketika dia bawa barang dagangan ke Rum Timur, yaitu Suria, Heraklius dalam bahasa Arab itu Hirakla, ya. Itu bertanya, Abu Sufyan, dia belum muslim, fama ya'murukum, apa ajaran orang yang mengaku nabi di kampungmu? Kata Abu Sufyan, ajarannya sederhana, wa'budullah wahdah wa la tusyriku bihi syai'a, sembah Allah jangan syirik, wa turku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan ajaran-ajaran syirik orang-orang tua kalian. Hadis ini dipakai oleh kawan saya yang baru hijrah untuk membid'ahkan amalan Ustaz Fadun yang suka ziarah, yang suka tawasul, yang suka yasinan, tahlilan. Itu orang tua-tua kalian ini disuruh tinggalkan. Watruku ma yaqulu abaukum, tinggalkan ajaran orang tua kalian. Orang tua yang ada di hadis, yang ada di ayat itu disebut orang tua nenek moyang yang musyrik. Sedangkan tawasul mayoritas umat Islam Ahlus Sunnah itu menganjurkannya, ya. Tabarruk, mengambil berkah, itu hadisnya mutawatir, ada di Bukhari, di Muslim. Ingkar itu bisa kufur. Tabarruk itu mengambil berkah rambut Nabi, ya, bekas-bekas Nabi SAW. Kenapa kita sampai hari ini masih muter Ka'bah? Kalau tawaf ngapain? Kalau sholat ngapain ngadep ke sana? Karena tempat itu dulu yang tadinya Nabi menghadap kiblat kemana? Ke Palestina, ke Al-Quds. Di zaman beliau diubah, maka kita sholat menghadap ke kiblat yang sekarang itu tabarruk namanya, mengambil berkah Rasulullah SAW. Kenapa sampai hari ini dianjurkan mencium Hajar Aswad? Kata Sayyidina Umar, hei Hajar Aswad, kamu ini tidak bermanfaat bagiku, tidak ada mudarat bagiku, kecuali karena aku melihat Rasulullah menciummu, maka aku menciummu. Ini Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, ya. Sayyidina Ali datang, beliau lain ngomongnya, enggak, wahai Hajar Aswad, sebaliknya justru engkau bermanfaat dan bisa memberi mudarat dengan izin Allah. Jadi mereka ini beda ahwal rohani. Jika sahabat dalam torikotnya sudah berlain, ini torikot rohani namanya. Sayyidina Umar torikotnya torikot tauhid. Apa arti tauhid? Torikot itu jalan, hanya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Sayyidina Ali torikot tabarruk, mengambil berkah. Ya. Hanya amalannya orang Indonesia paling senang mengambil berkah. Ya, salaman, ya, cium tangan. Dan sekarang kita beruntung, artefak-artefak yang berasal dari Rasulullah sudah banyak nyampe di Indonesia. Sudah banyak. Saya pun dapat, tapi saya nggak boleh cerita. Repot orang kalau sudah mencari begitu. Kerjanya itu melulu pengaji. Tabarruk itu matlub, itu dituntut. Tapi yang lebih tinggi adalah mencari ilmu. Itulah keberkahan yang tidak ada hentinya, ya. Lalu kata Abu Sufyan, itu dalam bab tauhid. Orang lupa, Nabi itu tidak hanya mengajarkan tauhid,
Yang paling mahal, wa ya'muruna bis-shalati was-sidqi wal-'afafi was-silah. Ada 4. Rasulullah itu mengajarkan kami sholat, bersikap sidq, afaf, menjaga kehormatan, bisa juga berarti tidak minta-minta, was-silah, ini yang paling mahal, menjaga silaturahim. Dan Nabi itu juga silaturahim tidak hanya kepada muslim, tapi juga kepada non-muslim. Jadi saya berhusnuzon jika ada tokoh agama yang duduk bersama dengan lintas agama, barangkali dia masuk ke bab silah, ya. Barangkali itu bagian dari cara dia berdakwah, ya. Kita nggak usah tuduh dia liberal, plural, ya. Allah maha tahu isi kolbunya. Sidq ini juga berarti kemantapan kolbu. Nah, ada di hadis yang keempat dari Abu Sabit Sahal bin Hunayf, wa huwa badari. Dia termasuk orang yang ikut perang Badar. Orang yang ikut perang Badar itu jumlahnya tidak banyak, hanya 313, sejumlah dengan para rasul. Apa artinya? Ahlul Badar adalah pewaris spirit para rasul yang 313. Maka Nabi mengatakan, "I'malu ma syi'tum fa inna Allah qad ghafara lakum." Kalian suka-suka, Allah sudah ampuni semuanya. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man sa'alallahu ta'ala syahadata. Siapa yang minta dimatikan dalam keadaan syahid. Syahadah itu syahid, menyaksikan Allah. Bisidqin, dengan kemantapan hati. Ballaghahu ta'ala manazil syuhada. Allah akan sampaikan dia ke maqam syuhada wa in mata 'ala al-firash. Meskipun dia meninggal di atas tempat tidur. Siapa yang seperti itu? Itu Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar. Dua orang ini disebut syahid padahal meninggalnya di atas kasurnya sendiri, ya. Dan Nabi sudah mengabarkan bahwa mereka ini akan syahid ketika naik ke Gunung Uhud. Gunung Uhud itu batu, dan dia kenal siapa yang naik. Maka jangan pernah coba-coba bermaksiat di atas gunung, ya. Itu gunung mengerti. Itu gunungnya bergetar. Akhirnya Nabi menghentakkan kakinya, wahai Uhud, di atas semua ada Rasul, ada seorang siddiq yaitu Abu Bakar, dan ada 2 orang syahid. Nabi sudah mengabarkan akan cara meninggalnya 2 orang ini, bahkan 3 orang ini, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, ya. Siddiq ini juga berarti jujur. Di zaman dahulu, sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad, jadi Islamnya Nabi Muhammad datang, Islamnya para Nabi terdahulu belum menghalalkan apa yang disebut ghanimah, harta rampasan perang. Jadi kalau ada perang, lalu orang yang dikalahkan, di situ ada emas, ada apa semacam, semuanya boleh diambil. Itu di zaman Nabi SAW. Sebelum Nabi Muhammad SAW, ghanimah haram diambil. Disebutkan dalam riwayat ini, ghaza nabiyyun minal anbiya salawatullah wa salamuhu alaihim. Dulu ada seorang nabi mengajak umatnya perang, dan di tengah peperangan ada seorang pejuang yang luar biasa mengalahkan banyak musuh, tapi nasib, masya Allah, dia tertusuk dan mati. Nah, apa yang dikatakan di sini? Ketika orang ini mati, ada masalah, Allah tunjukkan.
Nabi ini ngomong, inna fikum ghululan falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun. Nah, kalau di sini orangnya belum mati, ya. Di sini belum mati. Hendaklah kalian berbaiat kepadaku min kulli qabilatin rajulun, dari setiap satu kabilah satu orang perwakilan. Jadi dulu orang perang itu persutu, kirim. Nah, kirim satu orang yang berbaiat kepada Rasul tersebut. Faqala inna fikumul ghulul falyubayyi'ni qabilatun. Ya, di antara kalian ini ada yang ghulul, korupsi. Korupsi itu dia ngambil harta rampasan perang, tapi disembunyiin. Lalu setiap orang menjulurkan tangannya, lazaqat yadu rajulin biyadi. Ya, dia bukan menjulurkan, dia menjulurkan ya, bahasa Indonesia. Tangan dingin itu apa? Benar, menjulurkan, bukan menjulurkan lidah. Ya. Inna fikumul ghulul falyubayyi'ni qabilatu. Terus faja'u bi ra'si misli ra'si baqaratin min adh-dhahab fawada'aha faja'at nar fa'akalatha falam tahul ghanaim li ahadin qablana. Ya, kalau di sini satu versi masih ternyata benar, tiba-tiba ada satu kelompok membawa harta ghanimah. Ya, membawa harta ghanimah. Di zaman Rasulullah ada kejadian orang yang tadi bisa mengalahkan siapa saja, tapi nasibnya tidak beruntung, mati. Ketika dia hendak disolatkan, Nabi merasa ada sesuatu. Pas dipegang, di dalam mantelnya ada emas. Ada emas dia simpan. Jadi dia lagi perang, yang terbayang sama dia ghanimah, harta rampasan perang. Karena memang ada satu riwayat di Tabrani kepada para jomblo yang hendak menikah tapi tidak punya modal, kata Nabi, jahidu taghtanim, berjihadlah kamu lalu ambillah harta rampasan perang. Nabi pernah ngomong gitu dulu. Jadi lo perang itu tuntutan zaman itu. Dulu orang konflik dikit perang, perangnya Ukraina itu yang besar kan beritanya. Tapi dulu lebih dahsyat, perang itu dulu lebih dahsyat, main fisik, ya, ketemu dan gerilya mereka dulu. Kalau sekarang kan lebih kepada alat-alat aja ya. Kita nggak tahu nih kapan berhenti perangnya. Perang itu yang menang rugi, yang kalah rugi, nggak ada yang manfaat. Ya. Dan negara sekitarnya hancur. Yang di sana perang, tapi kita yang kemudian yang kesulitan, mana nggak? Harga minyak naik, yang bikin apa nih untuk tahu, kedelai, naik semua. Ya, alhamdulillah, karena itu berbahaya untuk kesehatan ya. Kalau terlalu banyak itu bahaya. Nah, itu bab jujur dalam berperang, dalam beragama. Sekarang jujur dalam muamalat. Hadis yang ke-6. Ada Abu Khalid Hakim bin Hizam, ini sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, yang Islam sama dengan Abu Sufyan, yaitu tahun ke-8 Hijriah. Nabi masuk ke kota Mekah, pulang kampung dan tidak umroh tahun 8 Hijriah. Masuk kota Mekah nggak umroh, itu gimana? Nggak afdal ya? Kenapa Nabi tidak umroh di tahun ke-8? Karena umroh amalan pribadi, sedangkan Nabi Fathu Mekah Nabi dengan silaturahim. Nabi mengamankan Mekah dengan cara bersilaturahim. Datang ke Abu Sufyan, semuanya Nabi temui, ya. Dan beliau hanya sekitar sepekan, seminggu di Mekah dan tidak sempat untuk umroh lalu pulang. Ya, kita kalau dengar ada orang ke Mekah nggak umroh, kita bilang apa? Goblok itu orang, ya. Bodoh itu orang. Ya, kita ngomong begitu. Nabi enggak. Nabi ketika ada amal sosial
ada amal private, pribadi, personal, yang beliau tinggiin apa yang beliau sosial. Nah, ini contohnya ya. Kalau pagi-pagi gini ngantuk kan? Aslinya saya ngantuk, baru pulang jam 1 saya. Tapi karena ini bagian dari amal sosial, kita korbankan jam tidur. Kalau saya santri, kami santri, biasa tidur habis subuh. Santri-santri tradisional itu biasa. Kalau santri modern, makruh katanya. Saya tanya ke Ustadz yang mengharamkan tidur pada subuh. Itu ente pakai dalil apa? Oh, ternyata bukan dalil. Imam Ahmad bin Hanbal, anaknya tidur pada subuh, dibangunin pakai kaki. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Allah turunkan rezeki pagi hari di pasar, kamu kok malah tidur di sini? Bangun, sono. Ini bukan hadis. Ini perkataan Imam Ahmad, beliau wafat 241 Hijriah. Ya. Ini kalau perlu cocok untuk orang Indonesia kantoran. Sama dagangnya sebelum subuh berbuka lapak. Ya. Tapi kalau tinggal di negeri subtropis, matahari terbit jam 3 ada terbit, itu setengah 4. Kerja tetap jam 8. Mereka habis subuh tidur lagi orang sana. Benar nggak Pak? Di Kanada begitu dulu, di Prancis sama, ya. Apalagi Inggris, ke atas lagi, apalagi atasnya lagi Irlandia, ya. Nah, kita ini sering menggunakan riwayat yang bukan hadis, kita perlakukan seperti hadis. Akhirnya kita benci sama orang yang tidur habis subuh. Tidur habis subuh itu, dulu kita konfirmasi itu kepada guru kami, Kiai Ali Mustafa Yaakob, ahli hadis Indonesia di zaman itu. Apa jawaban beliau? Kemakruhan, bukan haram, kemakruhan tidur habis subuh itu bagi orang yang ma'isyahnya, hidup mata pencariannya bergantung kepada time di pagi hari. Kalau yang sekarang online, habis subuh tidur lagi tidak ada masalah. Ustadz Fadun kalau lagi nggak kemana-mana bebas ya. Santri ya, kita tahu dia santri kan. Tapi lain kalau yang santri-santri yang ini makruh. Nggak makruh, bahkan nggak boleh karena peraturan pesantren. Cuma dulu kiai-kiai kita kalau lagi libur, ya masya Allah, pada subuh, pada wiridan, mereka tidur lagi. Namun afdolnya tunggu syuruk, tunggu terbit matahari, maka tunggulah matahari terbit dengan berzikir, baru tidur. Itu afdolnya. Nabi mengatakan itu khairun minad dunya wa ma fiha. Ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Keberkahan berzikir sesaat itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Ini bukan nyuruh ntar tidur habis subuh ya, bukan. Jangan perlakukan riwayat yang bukan dari Nabi sama dengan riwayat yang dari Nabi. Kalau yang ada itu riwayat Sayyidatuna Aisyah melarang orang tidur pada asar karena membuat orang seperti orang gila. Tidur pada asar, bangun maghrib. Ngomong ini pagi ke subuh. Pagi ke subuh. Pagi pak maghrib. Pernah begitu nggak? Iya. Tapi kalau ahli zikir mah sama aja. Ahli zikir tidurnya zikir, bangunnya zikir. Dia mau tidur kapan aja boleh. Bahkan ahli zikir itu saking tenangnya, rileksnya, dia bisa tidur dalam zikir. Lagi duduk ketiduran, ya. Itu nggak apa-apa. Yang parah itu lagi Jumatan tidur. Didongengin ya. Al-bayyi'ani bil khiyar. Ini bab muamalat. Transaksi jual beli itu bahasa Arabnya baik. Itu bil khiyar, ada khiyarnya, boleh. Ada khiyar majlis, ada khiyar dengan syarat, ada jenis-jenis khiyar. Khiyar itu dulu kita kalau beli barang, misalnya beli baju, nggak boleh dites.
Nah, orangnya ngomong, ntar kalau nggak cocok balikin aja. Jika dia memberikan hari, itu lebih baik, tapi standar 3 hari. Ya, standar 3 hari. Orang tuh boleh seminggu lagi juga boleh, misalnya gitu. Tergantung dikasih berapa. Ya. Atau dia katakan, jika masalahnya pada ABCD itu di luar tanggungan kami. Nah, itu ada. Ya. Kalau belanja di swalayan, bagian pecah belah, memecahkan berat 5, beliau itu udah pastilah ya. Malam yatafarraqa. Ada namanya khiyar majlis. Khiyar majlis, keluar dari tempat itu maka sudah selesai selesai transaksi baiknya, maka tidak boleh lagi memilih. Nah, ada yang begitu. Al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, disebut khiyar majlis. Keluar dari pasar, keluar dari toko tersebut, maka sudah selesai, nggak boleh ditukar. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Jika kedua-duanya penjual pembeli ini jujur, burika lahuma fi bai'ihima, diberkahi dua-duanya. Wa in katama wa kadzaba, jika ada yang menyembunyikan aib si penjual, wa kadzaba, dan mereka berdua saling bohong, muhiqqat barakatu bai'ihima, maka dicabutlah keberkahan dari keduanya. Biasanya yang jual jengkol, atau ya, jengkol yang atas-atas bagus-bagus. Dulu saya lihat orang jual jengkol. Ada yang jual, yang paling parah itu jualan yang Palembang, buku Palembang. Oh, itu paling parah. Ya, yang dipajang itu yang gede-gede bagus, tapi ketika dia ngambil, dia ambil yang kecil. Itu nggak akan diberkahi. Apa ciri-ciri tidak berkah? Orang tidak mau datang lagi ke sana. Jadi para pedagang ini mengira ketika dia menampilkan yang bagus, terus dia kasih yang tidak bagus, itu dia untung. Betul, untung sesaat, tapi tidak berkah. Al-barakah itu khairun katsir. Ketika anugerah kebaikan itu bercucuran dan tidak habis-habis. Nabi Muhammad SAW, ketika beliau berdagang, beliau statusnya masih nabi, tapi nabi yang disembunyikan oleh Allah. Ketika berdagang bukanlah mengurangi hak orang. Setiap kali jual barang pasti ada hadiah dikasih, walaupun hadiahnya tidak dari barang itu. Jadi beliau sediakan mana yang biasa, barang-barang yang kelasnya nilainya A, itu dijual, dikasih hadiah. Hadiahnya diambil dari yang satu. Kita sekarang nyebutnya apa itu? Bakar-bakar duit, ya. Startup itu mereka bisa naik kalau bakar duit. Nah, Nabi Muhammad SAW belum sampai seminggu barangnya sudah habis. Nabi SAW bukan ingin yang kita sebut tadi dapat untung sesaat, tapi beliau mau berbagi. Akhirnya orang tandain yang jualan di pojok itu namanya Muhammad dari Mekah. Kalau kita belanja pasti dapat hadiah. Dari mulut ke mulut nggak nyampe seminggu habis. Bahkan 3 hari sudah habis. Jadi Nabi Muhammad SAW dimanapun berdagang pasti ngasih orang hadiah. Tapi ngasih hadiahnya jangan yang konyol, jangan yang dari pokok. Nah, seperti Nabi SAW lakukan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, hadis ini ada sekitar 6 dan 3 ayat. Intinya bahwa sidq pertama berarti keselarasan lahir dan batin, yang kedua kejujuran, yang ketiga berarti ketentraman di dalam kalbu, dan yang terakhir kejujuran dalam bertransaksi, ya. Termasuk juga dalam berjihad, bermuamalat dan lain sebagainya. Semoga Allah Ta'ala memberikan sifat sidq kepada kita, keluarga kita, anak-anak, santri, keluarga,
dan terutama para pemimpin-pemimpin di negeri kita. Ya. Allahumma rzuqna sidqa, Allahumma balligh ilayna الشهادة بالصدق. اللهم يا رحمن يا رحيم يا كريم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الصادقين. اللهم ya Allah, sampaikan salam kami, salawatmu kepada baginda Nabi Muhammad SAW, penghulunya orang-orang yang siddiq. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لصراطك المستقيم وآله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا الله anugerahi kami sifat-sifat kenabian, sifat sidq, sifat amanah, dan angkatlah derajat kami dengan keduanya. Allahumma ya Allah, muliakan kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, masyayikh kami, keluarga kami dengan dua sifat ini, sidq dan amanah. Allahumma ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, wahai yang membolak-balik hati, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik, tetapkan hati kami dalam kejujuran, dalam ketaatan, dalam mengingatmu, dan mati dalam husnul khatimah. Allahumma ya Allah, ya nur, ya nur, nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik wa bi nuri ihsanik wa bi nuri musyahadatik. Allahumma ya Allah, hati kami penuh kegelapan ya Allah, maka terangilah dengan cahaya ihsanmu, cahaya memandangmu, cahaya dipandangmu, cahaya Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka khair hadzal yawm wa khairan fihi wa ba'da. Allahumma ya Allah, turunkan keberkahan bagi kami, keberkahan hari ini, keberkahan yang ada di dalamnya dan setelahnya. Wa na'udzubika min syarri hadzal yawm, min syarri ma fihi wa syarri ma ba'da. Lindungi kami ya Allah dari keburukan yang ada pada hari ini dan keburukan di dalamnya dan setelahnya. بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu saya lagi sering mengamalkan salawat nuriyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nuril dzati wa sirri sabi fi jamil asma wa sifat. Kebaca masih bapak. Jadi waktu itu kita bahas tentang nama ruh, bapak ruh. Sekarang itu dianggap kajian bid'ah, padahal aswaja. Yang perlu dipertanyakan, aswaja ono apa ini? Imam Sya'rani pernah membahas tentang bab itu, tentang Abu Ruh, bapaknya ruh. Bapak itu bisa berarti kakek. Kita harus punya seorang guru rohani, yang guru rohani itu menghubungkan rohani kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika bersalawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, terasa kerinduan itu. Kenapa antum salawat tidak ada kontak dengan Rasulullah? Karena tidak terhubung lewat ayah rohani. Buka kajian kita Imam Sya'rani, beliau menulis dalam Qawaid Tasawuf, dan beliau banyak membahas dalam kitab Al-Minan Al-Kubra, Al-Matbuliyah, kemudian Al-Bahrul Mawrud. Beberapa saya salah nyebut judul, dan itu saya akui saya salah. Ya, maklum kitabnya kebalik-balik, karena bacanya satu tumpuk baca. Saya bosan ini, saya ganti kitab ini, begitu. Ya, maklum manusia pasti ada salah. Kan saya bukan Imam Bukhari. Ya, sekarang Imam Bukhari-nya nggak mungkin lagi muncul orang seperti beliau, karena sekarang kita korban micin, atau micin. Dulu supaya hafalan kuat, orang-orang nggak mau makan anggur dan apel. Itu ahli hadis. Saya ngaji hadis dulu seneng banget sama anggur, jadi hafalannya rusak. Apalagi makannya di warung, yang warungnya pakai micin. Tahu makan bakso Pak? Micinnya 1 sendok.
Apal hari ini 2 halaman, besok hilang semua. Itu kejadian. Maka sekarang di rumah sudah nggak ada micin. Ya. Udah nggak ada. Di rumah saya sudah nggak ada micin. Karena nggak masak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Antum serius amat orang. Baik. Jadi kenapa kita baca ya Nabi salam alaik, wahai Nabi salam dari umatmu kepada engkau. Itu masih hambar. Antum hambar kalau bahas itu. Tapi kalau baca wahai Nabi salam dari ruh, yang ruh ini dulu adalah percikan dari ruhmu, baru berasa. Alam ini ada karena nurmu. Maka kami anak-anakmu juga, meskipun bukan anak nasab. Kalau kita begitu bisa rindu nggak? Antum pasti rindu, karena itu beliau Abul Ruh, Abul Arwah, kakek dan bapaknya semua ruh. Wa tawassa'a imamuna Ahmad Al-Kattani ala hadzal bab. Ya, Imam Kattani dalam kitabnya Khabi'atul Qaul itu membahas itu sangat panjang sekali. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum para nabi ini diutus ke alam semesta, ruh mereka dulu diajak ngobrol oleh Allah. Ini ditulis oleh Sidi Ahmad Al-Kattani. Siapa namanya? Itu muassis Tariqah Al-Kattaniyah Al-Muhammadi Al-Ahmadi. Itu nama lain dari Tariqah Khidriyah. Jadi setiap mursyid yang sudah wali kutub, dia jadi Khidriyah. Saya dituduh sama kawan saya, tidak ada Tariqah Khidriyah Mu'tabarah. Ya salam, ente baca kitab Jami'ul Usul Aulia, di situ tertulis Tariqah namanya Al-Khidriyah. Al-Khidriyah. Saya mau diadu-adu sama Jatman, ya salam. Saya hormat takzim kepada mursyid-mursyid yang ada. Dan jangan adu-adu saya dengan Jatman. Jatman bukan mahkamah, ingat. Ya, kita menghormati dari dulu. Saya sampai sekarang masih takzim kepada Habib Lutfi. Sampai sekarang masih takzim karena beliau 2 hal, beliau mursyid dan beliau seorang habib. Walaupun ada beberapa pandangan yang berbeda, nggak ada masalah. Kita berbeda bukan berarti kemudian tidak hormat. Sebagai kecuali antum kurang waras, berbeda langsung nggak hormat. Itu kurang waras namanya, ada kurang dikit tuh. Para nabi ditanya oleh Allah, ruh-ruhnya nih, kamu mau nggak? Gitu. Hormat kepada ruh ini, sumbernya ruh kalian. Kalau mau kalian akan diutus jadi nabi. Tertulis di kitab Khabi'atul Qaul, Sidi Ahmad Al-Kattani. Beliau membuka ilmu ini karena beliau seorang pejuang, banyak yang hasad di zaman pemerintahan masih kerajaan-kerajaan di Maroko. Gak tahu kenapa beliau kemudian syahid, meninggal, umurnya belum sampai 40, tapi kitabnya sudah 300-an. Itu gimana cara nulisnya tuh? Umur belum nyampe 40, tapi sudah nulis 300 kitab. Itulah karomah ulama akhir zaman. Bisa nulis, bisa mengerti ilmu yang tidak dimengerti oleh yang belajar 10 tahun, 20 tahun, belum mengerti dalam sesaat. Jadi karomat wali itu sekarang bukan pada terbang, enggak, nanti muncul lagi. Sekarang di akhir zaman ini dimulai karomah itu pada memahami hal-hal yang berat. Ya, inilah salah satu rahasia membaca ya Nabi salam alaik. Kata beliau, ma marartu bihajarin wala syajarin, tidaklah aku melewati satu pohon, satu batu,
kecuali batu pohon itu menyapaku, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Antum lebih mulia dari batu bukan? Betul. Kenapa ketika bersolawat Nabi secara rohani pasti hadir di setiap orang bersolawat, tapi itu tergantung zauq rohaninya. Karena rohani Rasulullah setelah beliau wafat itu tidak ada hijabnya dengan kita semua. Itulah yang dimaksud oleh orang-orang ketika menulis Habib Umar merasakan kehadiran Nabi saat bersolawat. Itu maksudnya. Bukan berarti beliau bercerita khurafat bahwa Nabi kemudian mengunjungi beliau, bukan begitu. Ada pertanyaan pinter orang Palembang, anak Azhar, nanya ke saya, yang sholawat 1 miliar, nabinya atuh, gimana cara jawabnya? Cerdas gitu yang nanya. Jawabannya ini, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Asyraqal gimana? Ilmanya tadi mana nih? Yang sholawat tadi mana? Udah hilang. Asyraqal badru alaina min thaniyatil wada. Kalau di sini versinya fakhtafat minhul budur. Jadi ketika terbit sang purnama, maka semua bulan-bulan yang lain lenyap. Kalau terbit Rasulullah sang purnama, terbit matahari, bintang masih kelihatan? Masih kelihatan nggak? Udah nggak kelihatan. Siang-siang ada bintang nggak? Padahal ada bintang kan? Tapi terlihat nggak? Rasulullah itu disebut anta syamsun. Iya, coba dibaca sama-sama. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun. Engkaulah pelita matahari sang surya. Anta badrun, jika siang engkaulah surya, jika malam engkaulah purnama. Anta nur fawqa nur, cahayamu melebihi semua cahaya. Kalau Rasulullah sudah lewat, kita hilang. Kalau wali kutub sudah masuk, wali yang lain pun akan hilang. Mursyid-mursyid itu nggak semua siap ketemu wali kutub, karena nggak tahan. Ini sebagian mursyid ya, sebagian mursyid yang terhijab. Ketika ada wali kutub masuk, ketika ada wali kutub datang, dia takut nggak disapa orang, karena emang nggak akan disapa lagi, orang akan terpana oleh wali kutub. Coba lihat kalau Habib Umar datang, Habib yang lain tenggelam nggak? Tenggelam langsung, itu tanda wali kutub. Maka saya bersaksi, insya Allah beliau adalah wali Allah al-kutub, bila syak, tanpa syak. Ini pewaris-pewaris Nabi begitu. Beliau datang, Habib aja antri Pak, apalagi kita yang bukan Habib. Ada teman-teman Habib satu di belakang. Ya, itu antum kalau nggak mau bawa marga nggak bisa masuk. Dia bisa masuk. Itu baru di dunia. Mau ketemu Habib, gimana mau ketemu Rasulullah? Makanya orang meninggal nggak bisa langsung ketemu Rasul. Harus punya nasab atau sanad. Punya nasab tapi tidak mewarisi akhlak, ditolak sama Sayyidah Fatimah. Punya guru sanad tapi melanggar, membuat bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dan para mursyid, ditolak. Gitu. Jadi tidak semua orang bersanad itu diterima, tidak semua orang bernasab itu diridhai. Sampai mereka takhallaqu bi akhlaqihim, bi akhlaqi abaihim, masyayikhihim,
sampai mereka meniru akhlak guru atau pendahulu mereka. Kalau nggak diterima. Halo semua, nama aku adalah Larissa Rochefort. Agent favoritku adalah Vibe. Arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bab ini diskusi saya dengan Ustadz Buya yang saya minta ngajar di sini, gantiin saya ngajar kitab Haqaiqut Tasawuf yang saya sudah ijazahkan ke Buya Zul Asfi. Pernah ngaji ke beliau ya, ngaji kitab Haqaiqut Tasawuf. Beliau sangat mengerti yang saya maksud. Apa kata saya? Tasawuf itu babnya dimungkinkan, bab yang mungkin secara akal dan rohani. Sebab akidah kebanyakan bab wajibat dan mustahilat, yang wajib dan mustahil. Maka kalau ada orang ahli akidah, ahli kalam, ahli sifat 20 belum bertasawuf secara rohani, secara tarbiyah dan irsyad, gak akan paham tentang apa yang saya sebut bab ismur ruh, abur gak akan tahu. Dan kita nggak masalahkan kok. Untungnya Imam Zarruq dulu pernah berpesan dalam kitab Qawaidut Tasawuf beliau, jika ada orang ahli zahir mengingkari ilmu ini maka wajar gitu. Maka saya anggap itu wajar. Kalau nggak terjadi malah nggak wajar. Ya, jadi nanti antum jangan kaget kajian Ma'rifatur Ruh saya akan dibantah oleh banyak orang. Karena sikap mereka membantah itu sikap sayang dulu. Jadi melihat itu terjadi, saya maklumi. Ya, jadi kalau antum melihat ada guru antum, ustaz antum begitu, jangan didebat, dimaklumi. Oke, nggak usah banyak-banyak debat. Ciri-ciri orang bertasawufnya palsu, emosional dan suuzon, nggak mau tabayun. Apa pertama? Emosional, suuzon, dan tabayun. Cari-cari kesalahan. Emang ada ahlus sunnah begitu? Ada nggak ajaran ahlus sunnah nyari-nyari kesalahan orang? Ada nggak? Ada nggak ajaran ahlus sunnah yang mengajarkan menuduh orang tanpa tabayun? Ada nggak? Nggak ada. Ketika sampai di bab Al-Badar, balik lagi, asyraqal badru alaina fakhtafat minhul budur misla husnika ma ra'ayna qat ya wajhas sururi. Bisa husnik, seperti seindah wajahmu, ma ra'ayna qat, kami tidak pernah memandang. Maksudnya gimana? Kami tidak pernah memandang wajah seindah wajahmu, ya wajah sururi, wahai wajah yang menyimpan kebahagiaan yang tak terbatas. Tapi kenapa wajah Nabi tidak membuat perempuan birahi, tapi wajah Nabi Yusuf yang tidak lebih gagah dari wajah Sayyidina Nabi SAW itu membuat ibu-ibu, mak-mak, mbak-mbak, teteh-teteh, empok-empok birahi? Kenapa? Kenapa yo? Ada nanya mantu.
Nabiullah Yusuf dizahirkan jamalnya, Nabi Muhammad SAW disirkan jamalnya. Itu seandainya jamalnya Nabi dibuka, itu bukan hanya motong-motong tangan. Antum melihat Nabi gak berdiri, lupa nafas berhari-hari. Pernah gak jatuh cinta dengan seseorang, kepikiran berhari-hari? Pernah gak jatuh cinta seseorang lalu air mata mengalir? Cowok aja bisa nangis loh. Ente pernah nangis gak rindu orang? Pernah tuh, nah nangis? Tuh, cowok bisa nangis. Apakah itu pertanda? Apalagi ibu-ibu ya, ibu-ibu kalau lagi kangen seseorang bisa nangis, itu aja. Tapi kaki kejepit nangis juga. Allahumma salli ala sayyidina. Allah sirkan jamalnya, tapi jika dibukakan oleh Allah maka muncullah syair ya jamalu ya jamal. Imam ini diberikan sir itu, maka ketika beliau nulis ini ditulislah misla husnika ma ra'aina, seindah wajahmu kami tidak pernah lihat wahai Rasulullah. Ya wajah sururi, wahai yang pemilik wajah yang sangat surur, membahagiakan. Jadi memandang wajah Nabi dari jauh membuat kita sedang dari dekat menambah cinta. Makanya sahabat-sahabat Rasulullah ini ketika ditemui oleh para tabi'in yang wali, bertemu Sayyidina Anas, apa kata mereka? Mana wajah Rasulullah? Mana wajah yang dulu wajahmu memandang Rasulullah? Izinkan kami memegang pipinya. Mana dulu mata yang matamu memandang Rasulullah? Izinkan kami mengecup matamu. Ada sahabat diludahi Rasulullah, kata tabi'in ini, mana dulu lidah yang dulu diludahi oleh lidah Rasulullah? Ada 5 sahabat yang makan minum darah Nabi. Salah satunya Sayyidina Ali. Ada 5. Itu sahabat rata-rata semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan ada yang dipanjangkan umurnya, ada yang diberikan keberkahan luar biasa pada badannya. Karena unsur yang ada di badan Nabi berbeda dengan badan kita semua. Jika Nabi Isa didatangkan kepada ibundanya Sayyidah Maryam buah-buah dari surga, ketika Sayyidina Zakaria berkata, wahai Maryam, anna laki haza, dari manakah engkau mendapatkan buah-buah ini? Kata beliau, min indillah, ini dari sisi Allah. Saya mau tanya, lebih mulia Sayyidina Isa atau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Muhammad. Benarlah tertulis di kitab ini, Sayyidatuna Aminah setiap malamnya bertemu ruhaniah para malaikat dan para nabi. Berikut semua buah-buahnya pastinya. Maka Nabi Yuna Muhammad, unsur-unsur dalam tubuhnya bukan saja dari buah-buahan bumi, bukan dari daging-daging bumi, tapi langsung dari buah-buahan surga. Sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau apapun dari tubuhnya tidak ada yang kotor. Ini fikih khusus Ahlul Bait, memahami khasais an-nabawi.
ditulis oleh Maulana Imam Al-Hafiz As-Suyuti, Imam Ahlus Sunnah. Apa kata beliau? Inilah al-khasais al-kubra, keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun zuriat Rasul, di tubuhnya ada nur itu, maka kita wajib menghormati mereka, meskipun mereka beda faham politik dengan kita, meskipun mereka bahkan beda faham akidah dengan kita. Gitu, hormat bedakan dengan ikut. Itu juga sebabnya para ulama kita agak sanksi dikit santri-santri nikah sama syarifah. Sanggup nggak menerapkan adabnya ketika antum nikah sama syarifah? Kecuali adab itu sudah lebur. Ya. Makanya kalau ada orang nikah dengan syarifah, rame itu, rame para habaib, rame. Meskipun secara fikih umum boleh, tapi fikih khas ini jadi berbeda. Tapi sayang para syarifah akhir banyak yang telah menikah, nunggu habib nikahnya sama perempuan biasa. Gak tahu kenapa ya, maharnya kegedean kali ya. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi ingat, nasab Nabi itu dua, ada nasab jasadi, ada nasab ruhi. Nasab jasadi kita sudah tahu, kitabnya banyak. Saya punya beberapa kitab nasab, mulai daripada Al-Haddad, Al-Mutahhar, As-Saggaf, banyak sekali itu, sampai kepada fam yang kurang terkenal, Bazar'a, Mahjub. Di Betawi ada, saya ketemu Bazar'a, ketemu Al-Mahjub, ketemu kecil-kecil itu ada. Unik sekali nih negeri. Fam-fam Ahlul Bait yang sudah nggak ada di Hadramaut ada di sini. Ini pertanda apa ini? Pertanda apa itu? Kira-kira apa? Ini ada satu sir. Selama masih ada nama Allah di muka bumi dan masih ada zuriat Nabi di muka bumi, tidak terjadi kiamat. Nih rahasianya. Hatta wa in kana syi'atan, meskipun dia seorang Syiah, Rafidah, apalagi jika dia Ahlus Sunnah. Karena di darahnya masih ada darah Rasul. Itu darah kan zikir terus, salawat terus. Saya ketemu dengan beberapa kawan saya yang dakwah di pelosok-pelosok Sumatera, katanya itu di Jambi, di perbatasan Riau, itu banyak zuriat-zuriat Rasulullah. Namanya lucu-lucu, Eko Al-Haddad. Lucu nggak tuh? Bagi saya lucu itu ya. Eko Al-Haddad ini contoh aja Pak. Jadi dia masih tahu fam belakangnya, tapi depannya Eko. Mereka sudah nggak ngerti tentang apa namanya, kemuliaan nasabnya, sudah campur luar biasa. Itu dulu banyak. Mungkin dulu di masa-masa tahun 1700-an pernah terjadi gejolak di Hadramaut, di Tarim, di Yaman, lalu banyaklah gelombang yang berpindah ke negeri kita. Wallahu a'lam bishawab, negeri kita Indonesia dapat berkah. Ya, muka-muka gitu yang nggak jelas begini dapat berkah melihat wajah-wajah zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hati mesti ta'zim kepada mereka. Tapi yang kedua, nasab ruhani, yang beliau katakan al-ulama warasatul, ulama itu yang kenal Allah. Ingat, bukan yang pintar baca kitab, bukan yang pintar debat, bukan yang suka nyari kesalahan orang. Ulama itu yang takut kepada Allah. Ulama itu yang di kolbunya ada rahmah, ada kasih sayang. Karena Rasulullah itu rahmatan lil, maka ulama itu pasti mewarisi rahmahnya Rasulullah SAW. Antum lihat ada orang jago baca kitab nggak ada rahmah, itu bukan ulama, bukan ulama akhirat. Jadi ulama akhirat itu bukan partai politiknya apa,
Ulama akhirat itu ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, surat Fatir ayat 28. Ingat surat apa? Yang takut kepada Allah cuma ulama. Mau dia jadi pejabat, mau jadi orang biasa, mau jadi guru, dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutnya pakai kata khosyah. Khosyah itu takut tapi ada harapnya. Kalau khauf gundah gulana, itu perbedaan khauf dengan khosyah. Sayyid Syarifah tapi galau, berarti belum ulama. Harus belajar kepada ulama walaupun tidak bernasab Syarif Syarifah. Ya, ente famnya apa coba? Al-Mancungi. Ente marganya Pak, marga satwa. Allahumma sholli ala sayyidina. Terusin dulu deh, dikit lagi ya. Anta syamsun, anta bedurun, anta nurun fauqa nur. Nur fauqa nur itu boleh diartikan cahaya, tapi bukan cahaya ini. Ya, bukan cahaya fisik. Nur fauqa nur, nur bijinya nur. Nur asal semua nur. Kita sebut namanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingkar kajian Nur Muhammad pasti bukan ahlu sunnah. Karena ulama ahlu sunnah kita semuanya bahas tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada yang ngaku ahlu sunnah tapi ingkar kepada kajian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Engkau adalah benda yang sangat mahal, permata yang sangat mahal, barang berharga yang sangat mahal. Saya mau tanya antum, kalau punya barang mahal dijaga bener atau dipajang di luar? Coba di rumahnya yang paling disimpan itu benda berharga atau benda biasa? Yang mana? Yang berharga, bener, sampai dipakai apa namanya itu? Ya, apa? Berangkas. Saking ingin menjaga itu barang. Berangkas itu besi ya. Baja, sulit ditembus, tapi nggak usah dihancurin. Kalau menembus berangkas cukup masukin nomor. Nah, itu kan kuncinya ya. Rasulullah itu nomornya pakai sholawat, masukin kode sholawatnya, antum usul kepadanya, terbukalah iksir wa ghali ya. Anta misbahus suduri, itu permata, itu barang berkelip-kelip. Jika engkau berselawat dengan ruhmu kepadanya, ruhnya akan menyinari ruhmu. Jika kolbumu berselawat kepada kolbunya, kolbunya akan memantulkan cahaya ke dalam kolbumu. Maka ada namanya salawat, disebut salawat ruhiyah. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah, salli ala Sayyidina Muhammadin fil ajsad, salli ala Sayyidina Muhammadin fil qubur. Itu masuk dalam salah satu bagian salawat yang diajarkan Imam Al-Jazuli yang tadi saya cerita di Magelang. Dan kok masih ada ya orang sholawat sebanyak itu di negeri ini, di tengah hiruk pikuknya dunia masih ada orang yang bersholawat. Maka kalau cari wali nggak usah jauh-jauh ke tanah mana, banyak di tanah Jawi. Saya pikir-pikir apa tuh, ada petilasan Syekh Subakir di Magelang, benar nggak?
Ada yang pernah dengar? Coba nanti antum cari-cari tahu. Syekh Subakir. Ternyata sir-sir beliau masih ada di kota Magelang. Kota Magelang itu boleh disebut kotanya para mursyid dan para kiai. Banyak mursyid. Sudah sini mursyid tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Sini Syadziliyah. Ono apalagi begitu. Banyak sekali. Salah satu kota yang saya rindukan untuk mampir ke sana. Ya, nanti antum ziarahlah kepada masyayikh. Di situ ada Bahdal Har. Simbahnya yang saya sebut tadi itu dapat ijazah dari Bahdal Har. Itu tua sekali. Angkatannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bahkan lebih tua barangkali. Mereka beramal dengan sholawat-sholawat, dan ini salah satu sholawat yang diturunkan model-modelnya. Ya. Jadi Islamnya kita ini sangat tua dan sangat orisinal. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mau diterusin nggak nih? Aduh, ngeri aneh. Bacanya agak bisa meleleh ntar nih. Udah dulu deh. Ya, tanya jawab. Jadi inilah rahasia kenapa kita kalau ada mu'alim datang kita baca ya Nabi salam, berharap dengan sanad beliau salam kita sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada Habib masuk, kita berharap dengan nasab beliau kita salawatnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka saya minta ampun kepada Allah jika saya pernah sul adab kepada ulama wali-wali Allah, dan saya minta maaf kepada mereka, para zuriat Nabi, para masyayikh mursyidin, aulia-aulia Allah. Ya. Baik, Allahumma sholli ala Abah. Mau nanya? Oke, fadal. Antum nanti yang bilang shollu ala Nabi gitu ya. Masya Allah atas paparan yang terima kasih ya. Masih pernah namanya? Oke. Nah, selanjutnya dari tanya jawab dari kalian atau semua berdua ya. Oke. Untuk tanya jawab dimulai dari awal dulu ya. Untuk apa tadi yang perlu tanya? Berarti dia jomblo ya. Siapa yang ini pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Kadang Terima kasih. Selama ini kami bersyukur bisa menikmati mendengarkan secara resmi seperti apa yang telah kita lakukan. Alhamdulillah banyak yang ambil dari paparan tadi, karena mungkin menangkan satu ini dengan mudah itu masalah lebih banget. Sedangkan selama saya alhamdulillah. Apa yang dia sampaikan tadi, apakah itu atas segala macam rasanya ingin meningkatkan dan dia menambah dasar suka dan lain-lain. Dia sedang mendengar supaya Naqsyabandi. yang ingin kami tanyakan bagaimana kita menggunakan kita ini seperti itu dalam kita itu insya Allah dia ada dasar di insya Allah dan kesimpulannya apa yang membuat diri yang bisa bersendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummi Maryam Al-Fadaniyah. Baik. Salam balik buat keluarga ya. Salam ta'zim semua. Bagaimana cara menumbuhkan kerinduan? Rindu itu karena kenal. Kalau nggak kenal nggak mungkin rindu. Maka kenalilah sifat-sifat indah Rasulullah, sifat-sifat lembut Rasulullah, sifat-sifat cinta Rasulullah. Jangan yang dibayangkan Nabi galak mulu. Karena yang kebayang sama orang Nabi itu galak. Bener kan? Antum dulu belajar Islam, kata bapak kita, kata emak kita, kamu gak sholat neraka. Jadi kebayang bagi kita kalau Rasulullah itu suka neraka-nerakain orang. Enggak, itu enggak benar. Ada orang Arab Badui datang ke Nabi ngelangkain semua orang, terus bilang, ya Muhammad. Nabi nggak marah. Gak marah. Nabi gak bilang, gue Rasul, gue dokter, gak pernah gitu. Ya ada antum nih bentak saya gak akan marah. Karena Rasul ketika digituin orang tidak marah. Ada lagi Arab Badui, habis sudah ngelangkain orang, mampir ke pojok masjid, ngeliat tembok pengen buang air kecil. Jadi dia tuh kayak sopir angkot zaman dahulu, buat tembok kebayang sama dia WC. Wah, nembak dulu nih. Itu Arab Badui. Tapi Nabi nggak pukul, nggak larang, dibiarin pulang. Nggak nyampe sebulan, dia bawa orang beratus-ratus orang, sekampung, dua kampung, semuanya syahadat di tangan Rasulullah SAW. Dia cerita, "Oi, itu Muhammad, itu beneran Nabi. Gua kencingin masjid jadi orang marah." Yang ngomong siapa? Orang Badui. Aji. Kita dikritik dikit marah-marah ya, saya maksudnya. Maka dikritik dikit marah ya, biasa aja. Orang nggak ngerti banyak kritik. Orang nggak paham banyak ingkar. Dan itu yang dikatakan Imam Ghazali. Ya, ingkar itu banyak muncul pada orang yang jahil. Nanti antum dituduh kena hipnotis sama aneh ntar. Ada yang pernah hipnotis tadi? Siapa yang tidak terhipnotis ketika dikisahkan Rasulullah SAW? Ada nggak? Berarti hatinya bermasalah. Orang semua tersentuh, dia nggak tersentuh, berarti kolbunya masalah. Orang semua asik rindu Rasul, dia nggak rindu Rasul, dia bilang dongeng apalagi narasi. Berarti ada masalah di kolbunya. Tapi kita nggak boleh mempermasalahkan dia. Justru kita sedih ada orang kayak dia. Ya, jadi jangan emosi ya. Walaupun seharusnya aneh emosi itu. Ambil sifat Nabi. Semua sifat Rasulullah itu adalah terjemahan dari Asmaul Husna. Ingat, semua sifat Nabi itu adalah terjemahan dari Al-Asmaul Husna. Nabi mengatakan man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang meresapi Asmaul Husna masuk surga. Maka ambillah satu sifat Allah Rahman, cintai semua makhluk Allah. Ambil Rahim, cintai kekasih-kekasih Allah. Gitu caranya. Ambil Karim, berbuat baik kepada orang, jangan pernah ingat kebaikan kita. Kita dihujat orang, gak pernah menghujat balik. Itu Karim. Itu apa? Karim. Bisa gak begitu? Kita belajar ya, saya juga lagi belajar. Kita dikafir-kafirin orang, gak mengkafirkan orang. Disesat-sesatin orang, tidak menyesatkan orang. Jalan terus. Rasulullah ketika disesatkan belum berhenti kan? Belum berhenti kan? Nabi pernah dibilang apa?
Dolalin mubin, sesat. Majnun, apa arti majnun? Gila. Yang ketiga, sahirun, jahil, apalagi kahin, dukun. Sahir penyihir, kahin, dukun. Antum bisa bayangkan nggak? Abu Bakar As-Siddiq bawa semua hartanya kasih ke Nabi. Itu Nabi kayak gimana tuh sampai kemudian Abu Bakar menyerahkan semua hartanya ke Nabi? Kalau Nabi hidup sekarang, tiba-tiba ada orang sosok Abu Bakar menyerahkan semua hartanya ke Nabi, antum bilang apa Abu Bakar? Ente gila Abu Bakar. Ente nggak punya keluarga. Kita kan ngomong gitu nggak? Apa jawaban Abu Bakar? Yang nanya Nabi, nggak ada yang berani nanya. Satu pun sahabat tidak ada yang berani nanya. Yang nanya Nabi, wahai Abu Bakar, kamu ninggalin untuk anak istrimu apa? Apa jawaban dia? Allah dan Rasulnya. Maka cinta kepada Allah Rasul sudah nyatu dalam dirinya. Bagi dia Allah dulu, sekarang nanti sama. Sekarang gimana kira-kira? Ada orang nih dekat sama aneh, terus tiba-tiba ngasih duit terus. Antum bilang dia apa? Kayaknya Arozi nyihir dia nih kayaknya. Ini contoh, karena ada seorang kiai, salah satu guru saya, itu muridnya tuh seneng ngasih dia. Dituduhlah si guru penyihir, tukang hipnotis, dan itu bukan satu dua guru. Saya udah ketemu sekian guru yang digituin, dan sekarang berulang lagi. Ya Allah ya salam. Ya. Seandainya Rasulullah hidup hari ini, orang akan bilang Nabi itu penyihir, sahirun. Nabi akan dituduh sebagai kahinun, dukun. Nanti semua itu akan berulang, berulang, ya. Baik, lanjut. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Sebelumnya yang kami pahami, saya ingin bertanya tentang ijazah dan mursyid. Kalau kita punya guru dalam ijazah hadis, bagaimana sikap yang sepantasnya untuk menghormati jasa beliau yang sudah kasih ijazah kita. Selanjutnya tentang mursyid, bagaimana sikap kita sebagai murid jika mursyid kita melakukan penyimpangan dalam syariat, apakah mursyid tersebut masih pantas dihidupi? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari yang kedua. Mursyid melanggar syariat, yang nilai siapa? Murid. Si muridnya lebih pintar dari mursyid. Itu pertanyaan ente nekat, itu ente nanya. Mursyid hakiki ya, mursyid yang wali mungkin gak melanggar syariat. Nabi Khidir waktu bunuh anak kecil tuh melanggar syariat, jelas loh syariat Nabi Musa. Enggak terkait itu syariat. Ini ujian nih, ayo loloskan antum nih malam ini. Syariat ikut hakikat, hakikat ikut syariat. Beneran? Ayo. Ketika Nabi Khidir bunuh anak kecil, ingkar siapa? Nabi Musa. Yang punya syariat kalau bunuh dibunuh, kisos namanya. Setelah selesai kisahnya, apa kata Nabi Khidir? Tahukah kamu wahai Musa, secara hakikat kalau dibacakan takdirnya anak ini akan menyesatkan ayahandanya, akan menjadi penyebab orang tuanya masuk neraka.
maka saya diperintahkan, tapi nggak disebut siapa yang merintahin, untuk ngambil nyawa anak ini. Gimana? Syariat gimana jadinya? Maka tidak ada pertentangan syariat dan hakikat, nggak ada. Yang ada syariat mengikuti hukum hakikat, itu kaidahnya. Asy-syari'atu tabi'atun li hukmil haqa'iqi. Tuh kaidahnya. Syariat itu tunduk kepada hukum hakikat, bukan bertentangan. Nggak ada pertentangan. Bertentangan bagi orang jahil. Itu kalau gurunya wali. Bedakan melanggar syariat dengan berdosa. Kalau mursyid bisa berdosa nggak? Di depan antum ini dapat ijazah mursyid kok. Dan saya pendosa. Saya pendosa, mata saya berdosa, telinga saya berdosa. Saya dapat ijazah kemursidan lebih dari 7 tarekat. Dan orangnya separuh sudah wafat, separuh masih hidup. Alhamdulillah, ini bukan pamer, tapi tahadus nikmah. Karena antum nanya, karena itu pertanyaannya mancing. Saya punya sanad ya itu. Ente mau nanya kan, cuma nggak enak dia nanya. Buya punya ijazah dari mana? Tadi saya sudah jawab di kajian Masjid Al-Hidayah. Poris, silakan diputar ulang. Terulang, ya. Dan saya nggak ngerasa apa-apa tuh jadi mursyid, dan saya udah tahu ijazahnya. Makanya sekarang saya katakan torikot saya ngaji, tidak terima bai'ah, nggak terima bai'ah. Yang ada cuma talqin zikir ada di kalangan ahli hadis, ada di kalangan ahli torikot, dan saya gabung dua-duanya. Apa ahli hadis ketika meriwayatkan hadis talqin harus jadi mursyid? Kan enggak. Kalau di thariqah wajib jadi mursyid dulu baru meriwayatkan talqin. Itu beda tuh. Makanya rasa ahli hadis meriwayatkan talqin itu beda dengan rasa ahli thariqah meriwayatkan talqin. Itulah yang membuat Abah Anom itu menjadi dahsyat zikirnya. Kalau yang ajar itu mulai Allah, 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 itu aja dari dulu. Pasti ada murid Abah Anom nih, cium di wajahnya. Kalau di Magelang saya ketemu Bahaya Halwani, ya, saya ketemu 2 kali di sana, dan terakhir kita sowan ke tempat beliau. Tawadhu sekali, tawadhu sekali. Cuma kalau nanti kita dibentur-benturin itu urusan netizen, ya. Maha benar netizen dengan segala komentarnya. Sadaqallahul azim. Bagaimana adab kita kepada guru yang mengijazahkan kita? Adab itu bukan hanya dari santri kepada guru, guru juga punya adab kepada murid. Kalau guru melihat murid salah, jangan komentar di sosial media, tanya dulu muridnya. Ya, jangan langsung mensesat-sesatkan dan murtad-murtadkan. Kejadian sekarang ahli hadis itu yang saya tahu, kalau dapat kabar tanya langsung ke orangnya. Itu Imam Syu'bah. Imam Syu'bah dapat 1 hadis, orang yang berwudu terus baca doa masuk surga dan 8 bab bebas. Maka dia kejarlah hadis ini dari siapa aja. Hasilnya orangnya masih hidup 2-3 orang rawi. Terakhir dia bilang ini hadis sahih. 3 bulan cari hadis, langsung kepada rawinya. Dia kemudian mengatakan ini hadis dhaif, gak benar beritanya. Syu'bah 3 bulan memastikan riwayat itu gak benar. Ya, antum jadi guru, murid nyimpang, tegur langsung.
Datangin dia, panggil dia kalau perlu, anjing sini lo, gitu. Ya. Jangan nyalak dulu. Ini kejadian nih, nanti akan tambah banyak. Jadi yang beradab itu bukan hanya santri kepada guru, guru juga harus beradab dengan keguruannya. Anda marah siapa ya? Marah ke ente. Aman ya? Ya, ya. Ya, lanjut. Fadal, fadal. Wah, dominan. Baik. Selamat. Khusyuk itu di kolbu, bukan di sini. Kenapa khusyuk nggak pernah berhasil? Karena khusyuknya pakai pikirannya bisa mikirin banyak hal, tapi kalau kolbu dia hanya mau satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika berzikir jangan pakai akal, berzikirlah pakai kolbu. Lahum qulubun ya'qiluna biha, berakalnya sumbernya dari kolbu, jangan dari otak. Otak kita bisa memikirkan banyak hal dalam satu waktu. Karena sholatnya pakai otak, maka pikirannya terkotak-kotak. Tapi kalau sholatnya pakai kolbu, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, kolbu langsung menghadap kepadanya. Allah itu tidak berupa dan berbentuk, maka tidak bisa dibayangkan. Kalau ini maunya bayangin, cukup dirasakan kehadirannya, bahwa Allah itu selalu hadir dalam hidup kita. Antum bisa nafas karena apa? Karena hembusannya Allah. Bisa darahnya ngalir karena kunnya Allah. Berarti Allah sama kita dekat nggak? Jadi nggak usah dibayang-bayangin. Cukup ingat ya Allah yang menumbuhkan satu jarum. Satu apa nih? Ya Allah yang menumbuhkan satu rambut di tubuhku, izinkan aku menyembah Engkau. Mulai bergetar tuh badannya. Ya Allah yang mengalirkan darah di badan